Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat semua ya? Oke. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Bu Erni mau absen dulu nih, mau cek dulu siapa yang sudah bergabung dalam Zoom dalam pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Ya, Mbak Eni, Mas Ola sudah hadir juga ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Soleh-solehah. Siap. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian najis. Coba masih ingat tidak apa itu artinya najis? Ya, coba. Ya, hebat, pinter sekali. Najis itu artinya kotoran, pinter, yaitu kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Iya, hebat. Tepuk tangan buat kelas 1C. Ya, selanjutnya pada hari ini bersama Bu Erni kita akan belajar bersama-sama tentang macam-macam najis. Ya, sebelumnya kalian amati terlebih dahulu, nanti akan di-share PPT video sama Bu Erni. Coba ya, tunggu sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Sudah keluar? Untuk PPT-nya sudah kelihatan? Sudah? Mbak Eni, Mas Olan sudah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, hari ini adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran nanti anak-anak dapat menyebutkan macam-macam najis, kemudian menjelaskannya dan menyebutkan contoh macam-macam najis dengan benar. Oke, sebelumnya kita amati terlebih dahulu untuk videonya, lagu tentang macam-macam najis, dan kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke. Macam najis yang tiga, mukhafafah itu ringan, mutawasithah sedang, mughaladah itu berat. Sucikan semua najis dengan air yang suci. Sucikan mughaladah sebanyak 7 kali. Yeay. Coba anak-anakku semua. Tadi itu lagu tentang macam-macam najis. Mungkin dengan melihat lagu tadi, apa yang kalian pikirkan coba? Ada enggak yang mau ditanyakan? Ada tidak? Oh ya, ini ada yang di chat ini. Siapa ini? Mas siapa ini nulis di chat? Mas Ahkam ya. Kenapa najis cuma dibagi menjadi 3? Kok tidak banyak? Oh ya, pintar sekali. Najis itu hanya dibagi menjadi 3. Itu menurut ulama itu berdasarkan kadar dari ringan tidaknya kotoran yang terkandung dalam najis tersebut.
Ada itu yang najis itu bisa dibersihkan cukup dengan memercikkan air saja, tapi juga ada yang najis harus dibersihkan dengan berkali-kali dicuci. Paham anak-anakku? Oke, ya. Untuk selanjutnya, kalian perhatikan, kalian amati PPT-nya ya. Ya, coba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Menurut ulama, itu najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu najis ringan. Kemudian, yang kedua adalah najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis berat. Soleh-solehah. Biar semangat, biar tambah seru, hari ini kita akan bermain. Nanti Bu Erni membagi kelas menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti diberi gambar, kartu gambar sama Bu Erni. Nah, di antaranya ini. Nah, nanti tugas kalian adalah mengelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam nama macam-macam najis yang sesuai dengan gambar tersebut. Paham anak-anakku? Kita mulai. Oke, let's go. Ya, Bu Erni beri waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Pastinya ya, kalian mengerjakan LKPD. LKPD yang sudah di-share sama Bu Erni dan dimintakan untuk di-printkan sama orang tua kalian, sama ayah bunda kalian. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Biar kalau dikumpulkan, itu tidak tertukar dengan punyanya teman. Nah, kesimpulannya karena kalian sudah paham, kita simpulkan bareng-bareng. Coba anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, pinter sekali. Tentang macam-macam najis. Ada berapa tadi? Ada 3. Ya, cukup sekian dulu dari Bu Erni. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulan. Bu Erni Nggih, Pak. yang renyah suaranya. Matur suwun, Bapak. Bu Erni ini Karena ngejar kelas kelas kecil, Pak. Iya, karena kelas 1 memang harus. Kalau enggak anaknya nanti pada nangis ini. Kita dijemput nggih. Enggak bisa renyah kan. Bu Erni Nggih, Bapak. lagi istinja. Salah satu alat untuk istinja itu apa Mbak Erni? Mbak Erni? Alat untuk istinja. Alat untuk istinja itu untuk membersihkan diri dari kotoran yang keluar dari dubur dan dubur. Itu bisa, yang lebih utama itu menggunakan air. Kemudian kalau tidak itu bisa menggunakan batu, daun, kemudian kertas ataupun kapas. Seperti itu, Bapak. Ya. Kalau tidak ada air, kita beristinja dengan medium. Nah, pertanyaan saya, Maaf, Bapak, suaranya agak putus-putus. apa? Agak putus-putus. Nggih, Pertanyaan jelas sekarang? nggih. Oke. Intinya kan alatnya bisa menyiapkan. Sekarang kan nggak ada yang pakai batu, ya. Istinja itu nggak ada yang pakai batu. Nah, sekarang kalau kita membersihkan najis mughaladah, Iya. kalau sudah ada sabun deterjen atau ringso, masih perlu pakai debu salah satunya. Ya, itu merupakan rukunnya, Bapak, merupakan syaratnya. Memang harus pakai debu atau tanah. Salah satunya itu dengan mencucinya bercampur dengan tanah atau debu. Karena ternyata justru dari perkembangan ini, dari penelitian itu dinyatakan bahwa memang debu ataupun tanah itu mampu menetralisir dari segala kuman yang ada, bakteri yang ada. Bahkan itu kekuatannya melebihi dari sabun. Insya Allah kayak gitu nih, Bapak. Ya, terima kasih. Saya
lewat analogkan dengan istinja, karena sekarang sudah ada tisu, maka sudah pakai tisu saja, nggak perlu pakai. Ya sudah, makasih. Sami-sami Bapak. Monggo ini Nggih, matur nuwun Pak Olan. Bu Erni, ini pakai Nggih. picture in picture nggih? Nggih. Ya, yang saya belum melihat itu bagaimana pengelolaan picture in picture-nya di dalam kelas nantinya. Oh iya. Picture in picture, iya. Picture itu kan Bu Erni menggunakan gambar-gambar gitu kan ketika Nggih. mengajar, menunjukkan Iya. gambar-gambar kepada siswa. Lah, yang belum nampak itu langkah-langkah pembelajarannya yang nanti diimplementasikan mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Sehingga gambar-gambar itu kan bisa disebut sebagai alat peraganya. Alat Nggih. peraga atau oke lah digunakan sebagai media dalam pembelajaran Bu Erni. Neng langkah-langkahnya apa? Nah, itu bisa ditambahkan nanti sekaligus di proposal PTK-nya dan di RPP-nya. Tempelkan sebuah bisa metode atau bisa strategi pembelajaran yang tepat untuk apa? Kalau siswa kelas 1 nggih. Nggih. Kelas 1 itu dikelompokkan sudah bisa napa dereng, Bu? Insya Allah sudah. Kalau Kalau sudah bisa digunakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif, bisa kooperatif STAD, bisa jigsaw, yang paling sederhana yang bisa untuk memfasilitasi anak kelas 1 belajar tentang materi apa ini? Najis ya? Iya, macam-macam najis nggih. Oke, seperti itu. Jadi nanti gambar-gambarnya itu bisa didistribusikan ke masing-masing kelompok dan siswanya diminta ngapain saja di dalam masing-masing kelompoknya itu disesuaikan dengan model yang Bu Erni pilih nanti. Itu berarti nanti dijelaskan di dalam kegiatan intinya itu nggih, Bu. Mulai dari awal, Bu. Ya, mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup sesuaikan. Misalkan menggunakan kooperatif STAD. Di kooperatif STAD itu kan langkah-langkahnya dimulai dari kegiatan pendahuluannya apa saja yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Kegiatan intinya seperti apa dan penutupnya bagaimana. Nah, sehingga eman Bu, gambar-gambarnya sudah bagus dan kayaknya kalau siswa kelas 1 itu memang senang ya kalau diajar lewat gambar-gambar seperti itu. Dan ini misalkan kok dibawa ke pembelajaran daring pun masih bisa. Iya. Dan nanti bisa diperbaiki baik di RPP maupun di proposalnya, Bu. Tinggal menambahkan model pembelajaran saja. Kemudian di RPP itu saya masih lihat Bu Erni masih rancu membedakan sama dengan miliknya Bu Elok tadi ya. Masih rancu penyebutan antara sarana pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, ya di sana kan masih ada sarana pembelajaran, media pembelajarannya disebutkan ada video, ada PPT, ada speaker, ada laptop, papan tulis, spidol, dan kartu gambar. Kartu gambar itu apakah masuk sebagai media atau sebagai sarana? Nah, itu dijelaskan kan? Ya. Oke, itu nanti dicek lagi. Iya, sama ini Bu, sebenarnya saya itu juga masih bingung. Itu kalau picture and picture, itu kalau saya browsing dan juga baca-baca itu ada yang memasukkannya ke dalam metode dan ada juga yang memasukkannya ke dalam model. Nah, itu dicek lagi, dipastikan gunakan rujukan yang bisa dipercaya, yang valid. Kan tidak setiap kita browsing di internet itu kita mendapatkan sesuatu yang benar. Karena kalau zaman sekarang kan semua orang bisa membuat berita, Bu. Sehingga kita yang harus bijak, kita yang harus punya filter sendiri
dan bijak menentukan rujukan mana yang kita gunakan. Tidak syukur memilih rujukan apa yang kita temukan di internet terus itu yang kita jadikan sebagai rujukan, tidak. Tapi kita lihat dulu sumbernya, siapa yang ngomong, apakah memang orang yang berkompeten yang ngomong. Nah, seperti itu. Kalau misalkan begini, orang yang tidak ada background pendidikan sama sekali terus ngomong tentang pendidikan dan itu yang digunakan sebagai rujukan lah, kan jadinya juga sama dengan saya yang backgroundnya orang umum kemudian ngomong tentang definisi najis lah, kan ya ditertawakan orang kan Bu. Seperti itu Bu Erni. Saya sampun Pak Olan. Terima kasih Bu Eni. Selanjutnya baca Al-Quran. Oke, Bapak. Mulai dari pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim syad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Fakam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum id ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang untuk menulis siapkan kertas, tunjukkan ke kami. Oke. Siap? Sudah. Sampun Bapak. Dahabatil mudar risatu ilal madrasat. Dahabat. Maaf. Putus-putus lagi. Dahabat. Al mudarrisatu ilal madrasatil ibtidaiyati. Al mudarrisatu Ilal madrasatil ibtidaiyati. Atau difoto langsung japri ke saya. Oh, nggih. Sudah? Ya, Pak. Sampun, Pak. Sampun. Bu Eni, saya kembalikan. Nggih, baik Bapak, matur nuwun. Bu Erni sampun rampung nggih. Nggih, matur suwun Selamat, Ibu, Bapak. mudah-mudahan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Amin. Boleh keluar dari ruang kelas. Nggih, matur suwun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.